Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semuanya. Waalaikumsalam Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gimana pagi. nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabar hari ini bunda-bunda? Coba kasih reactionnya dong, love-love-nya, baik atau tidak? Baik. Baik. Senang sekali ya kita bisa berkumpul lagi di acara program Group 7 tentang parenting. Tapi untuk kali ini parentingnya temanya sangat berbeda ya bunda-bunda. Jadi ini kita sekarang mengambil tema yang sangat cukup bisa selalu dijumpai buat zaman sekarang, yaitu pola asuh positif di era digital. Yang dimana ini sangat penting ya bunda-bunda, dimana kita itu banyak sekali menemukan hal-hal yang membingungkan di zaman sekarang yang serba digital ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Inta Ramadanti sebagai moderator pada acara ini. Dan bersama kita sudah hadir narasumber yang hebat, pinter, cantik, yaitu adalah Ibu Filda Azma Hamida. Gimana Ibu kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukannya Ibu hari ini? Apakah sekarang sangat hektik sekali atau gimana Ibu? Ibu akhir-akhir ini banyak kesibukan, tapi alhamdulillah bisa nyempatin buat sharing sama bunda-bunda di sini sekarang. Iya, terima kasih ya Ibu Filda sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber di program kami kali ini. Nah, beliau ini adalah mahasiswa dari UPI dalam jurusan PG PAUD yang akan berbagi ilmu pada kita tentang pola asuh yang positif untuk kita sebagai orang tua pada era digital ini. Sebelum masuk ke materi, aku ada ice breaking nih bunda-bunda. Nanti ikutin aku ya. Nah, sekarang yang ice breakingnya itu gampang banget, gak ribet, oke? Yang pasti nanti aku contohin dulu baru bunda-bunda peragain, oke? Yang pertama, tepuk semangat. Semangat. Hore, bisa bunda-bunda? Bisa. Bisa. Oke, sekali lagi ya aku contohin. Tepuk semangat. Semangat. Hore! Yang semangat, oke bunda-bunda? Yuk kita bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Hore! Bagus. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke acara intinya ya, bunda-bunda. Setelah melakukan ice breaking dan perkenalan, oh iya, saya lupa. Kita harus perkenalan dulu nih buat bunda-bunda yang udah menyempatkan datang atau menghadiri program ini. Jadi untuk perkenalan pertama siapa ya? Kayaknya Bunda Husna dulu deh. Silakan Bunda Husna perkenalan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar Bun, silakan. Perkenalkan, nama saya Husna. Salam kenal ibu-ibu semuanya. Salam kenal juga Bunda. Gimana kabarnya? Apakah sekarang sangat hektik mengurus anak-anak atau kayak gimana Ibu? Sangat hektik sekali. Iya. Iya, baik. Berarti sekarang menyempatkan sekali ya untuk hadir di pagi ini untuk program kami, begitu ya, Ibu? Iya, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke Bunda Naila. Silakan Bunda Naila, perkenalannya. Baik, terima kasih Teh Intan. Suara saya terdengar? Iya, terdengar, Bun.
Oke, perkenalkan ibu-ibu, nama saya Naila. Salam kenal ibu-ibu semua. Salam kenal juga. Terima kasih ya Ibu Naila udah mau menyempatkan hadir di program ini. Apakah lagi ada kesibukan juga sama kayak Bunda Husna nih lagi hektik-hektiknya ya ngurus anak? Apakah sama atau gimana nih Bun? Sama Teh Intan, aku juga lagi sibuk sama si kecil. Ya, bagus, bagus sekali Bunda. Bagus, terima kasih Bunda sudah menyempatkan hadir sekali lagi ke program kami. Oke, setelah perkenalan dari bunda-bunda yang sudah menyempatkan hadir di program ini, baiknya kita langsung saja ke materinya supaya tidak berlama-lama. Yang pasti, pada program ini kita bakal ada 3 sesi nih bunda-bunda, yaitu sesi yang pertama adalah sesi yang sudah kita lakukan tadi, yaitu perkenalan, dan juga narasumber siapa, dan juga yang kedua adalah kegiatan inti yang bakal kita lakukan sekarang, dan yang ketiga adalah pertanyaan. Jadi tolong disiapkan ya bunda-bunda kalau misalnya ada masalah terkait anak-anak dan ingin bertanya secara langsung dengan narasumber profesional di sini. Jadi kita bisa bertanya nanti di sesi ketiga. Baik, sekarang mudah-mudahan kita langsung ke acara intinya ya. Jadi kepada narasumber dipersilakan. Silakan Bunda Filda. Baik, terima kasih Teh Intan sudah mempersilahkan saya untuk men-sharing materi yaitu pola asuh positif di era digital. Sebelumnya, Teh Bun, Intan maaf Bun memotong pembicaraannya. Koneksinya kurang jelas. Ya. apakah saya apakah suara saya terdengar? Iya Bun, terdengar. Silakan dilanjutkan Bun. Baik, terima kasih Teh Intan dan ibu-ibu semua. Izinkan saya menyampaikan atau sharing tentang pola asuh positif di era digital. Sebelumnya, Teh Intan, apakah boleh saya screen terlebih dahulu? Baik, Bunda Filda, saya akan share screen ya. Izin share screen Bunda-Bunda. Sama sebelumnya, Bunda Filda, mohon maaf tadi masih ada koneksinya masih agak putus-putus, jadi tolong diperbaiki sedikit ya. Terima kasih. Sebentar ya, Bunda-Bunda. Sudah ada presentasinya, Bunda-Bunda? Sudah ada, sudah. Baik, silakan dilanjutkan Ibu Fyoda. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bun, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Lanjut aja, sekarang kita akan sharing-sharing ya Bunda-Bunda mengenai parenting dengan tema pola asuh positif di era digital. Boleh next Teh Intan. Baik, di sini sebelumnya Bunda-Bunda, kalau kita perhatikan ya, anak-anak sekarang sejak usia dini itu sudah sangat akrab kan dengan namanya teknologi. Nah, bahkan anak usia umur 2 tahun, 3 tahun juga udah lancar buka YouTube, terus juga banyak game sekarang apa ya Bu? Roblox ya. Nah, itu juga sekarang udah ramai banget digunain sekarang. Nah, apalagi sekarang kan zamannya teknologi ya. Di sini Ibu Vilda mau nanya nih, ibu-ibu
apakah anaknya ada yang di generasi alpha nggak ya? Ada Ibu. Ada. Ibu Husna, anaknya cewek apa cowok? Cowok. Cowok, berarti lagi matang-matangnya ya cowok ya. Iya. Boleh. Baik, kita lihat pengertiannya ya, Ibu. Nah, generasi Alpha itu lahir dari tahun 2010 sampai 2025. Nah, berarti tahun ini juga termasuk masih dari gen Alpha ya, Ibu-ibu. Nah, ada menurut Rick Riddle tahun 2020 di mana generasi Alpha itu merupakan generasi pertama yang sejak lahir sudah berinteraksi dengan teknologi digital seperti smartphone, tablet, dan media sosial lainnya. Nah, jadi berbeda banget ibu-ibu sama kita. Dulu mah kita main tuh main tradisional kan ya. Siapa yang masih ingat gitu? Ibu-ibu dulu main apa? Boleh Ibu Naila? Main masak-masakan, Ibu. Tuh, kan lebih ramai ya tahun lalu mah kayak masih bermain tradisional. Tapi berbeda banget ya Bu sekarang tuh jadinya dari kecil udah main teknologi gitu. Nah, jadi ini alasan kenapa pola asuh di era digital itu perlu diperhatikan ya ibu-ibu. Nah, karena bisa sepenuhnya bukan kita melarang, tapi harus menjadi bagian dari kehidupan mereka gitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan yaitu memberikan atau menerapkan pola asuh yang positif kepada anak. Seperti contohnya adanya komunikasi terbuka, aturannya konsisten. Nah, seperti bunda-bunda dapat mendampingi, terus juga memberikan contoh dan membimbing anak agar menjadi agar bijak menggunakan teknologi. Nah, di sini contohnya kayak mendampingi itu gimana ya? Nah, anak bisa dibiarkan menggunakan maksudnya anak tidak boleh dibiarkan untuk menggunakan gadget sendirian. Nah, orang tua kita sebagai orang tua harus mendampingi anaknya seperti menonton ataupun bermain game harus didampingi. Seperti nanti habis nonton edukasi boleh ibunya bertanya, Dek, tadi habis nonton apa? Terus menurutmu bagian mana yang baik gitu. Nah, tujuannya itu biar merasa aman sekaligus ada kesempatan orang tua mengarahkan kalau ada konten yang kurang sesuai. Nah, kalau contohnya membimbing itu kayak anak diberi pemahaman sederhana tentang aturan dan batasan. Contohnya, menjelaskan kepada anak kenapa nih eh, hanya boleh main HP 30 menit, terus juga kenapa harus menonton kartu yang sesuai umur, dan sebagainya. Boleh di next, Teh Intan. Baik, terima kasih. Lanjut aja ya ke tantangan pola asuh. Nah, yang pertama yaitu ada screen time berlebihan. Yang dimana menurut WHO tahun 2020, anak usia dini sebaiknya tidak lebih dari 1 jam per hari. Nah, anak-anak ini sering menghabiskan berjam-jam ya Ibu biasanya. Nah, biasanya Ibu Husna anaknya berapa jam per hari? Kalau saya mungkin dikasih waktu sehari itu mungkin 1 jam hingga 2 jam sih. Nah, ya benar banget ya Ibu. Tapi itu biasanya setelah pulang sekolah atau di jam istirahatnya gitu Bu. Kalau saya memberi waktunya ketika istirahat gitu. Kalau pulang sekolah kan waktunya untuk makan, untuk bersih-bersih. Jadi nggak langsung dikasih gadget gitu. Baik, terima kasih ya Ibu sudah mengarahkan anaknya dengan baik. Nah,
kenapa harus 1 jam? Karena biar eh, orang tuanya itu harus bisa konsisten membatasi kepada anak dan juga bisa mengatasinya hingga tidak berjam-jam gitu ya. Nah, contohnya juga bisa kayak orang tuanya mengajak bermain, eh, mohon maaf, bermain permainan lain-lain tanpa menggunakan gadget. Nah, yang kedua itu ada konten tidak sesuai dengan usia. Nah, itu risikonya terpapar kekerasan, iklan atau hoax. Nah, di mana internet ini kan terbuka luas ya ibu-ibu. Jadi anak itu pasti banyak informasi-informasi dari luar kayak misalnya tuh kayak ada pornografi ataupun iklan yang tidak ramah untuk anak. Nah, jadi eh, kita harus mudah menjangkau konten yang tidak sesuai jika tanpa pendampingan. Nah, tantangannya orang tua itu eh, harus mengontrol isi media yang dikonsumsi anak karena tidak semua aplikasi punya filter masing-masing. Nah, kalau Ibu Bunda Naila untuk anaknya apakah udah dimain game, diberi games gitu? Kalau anak aku sering apa ya, lost control. Jadi mungkin harus agak lebih tegas saat main gadgetnya gitu, Bun. Berarti Ibu sibuk kerja gitu ya, jadi nggak Iya. terpantau. Mungkin nanti lebih diperhatikan lagi, boleh sama ayahnya gantian gitu. Misalnya hari ini dipantaunya sama ibu, besok boleh dipantaunya sama ayah gitu. Atau enggak nanti bisa kalau misalnya malam-malam eh, hindari gadget, bisa makan bersama atau juga nonton film bareng gitu ya ibu. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu kurangnya interaksi sosial. Nah, menurut Hidayati, tahun 2023, anak lebih sibuk dengan gadget daripada bermain dengan teman. Seperti tadi ya ibu-ibu bilang, kalau kita itu zamannya kan masih kecil, suka main ya. Nah, karena ini zamannya teknologi, jadi anak-anak itu lebih kurang bersosialisasi. Nah, ini tuh banyak dampaknya ya, karena bisa mengurangi keterampilan sosial seperti berbagi, kerjasama, dan empati. Jadi anak itu jadi lebih pasif, kurang percaya diri, dan keterampilan komunikasinya terhambat. Nah, terus yang keempat ada menimbulkan kecanduan gadget. Nah, anak itu jika tidak diberi maka akan tantrum kan ya, jadi maka sulit tidur, sulit fokus, dan juga pastinya suka nangis ya karena pingin sesuatu yang diinginkan itu bakal sedih gitu kalau nggak diberikan gitu. Nah, ini juga tantangannya banyak ya karena menimbulkan konflik sama orang tua karena mungkin orang tuanya marah-marah ya karena anaknya nangis, cerewet, dan lain sebagainya. Terus juga menyediakan alternatif eh, yang menarik ya ibu-ibu biar anaknya nggak kecanduan gadget. Nah, jadi nanti perilakunya tuh bakal penurunan prestasi, bisa berisiko kesehatan mental juga. Karena banyak ya anak-anak yang kayak mama pingin HP terus nendang-nendang eh, pintu, terus juga marah-marah sampai ibunya pusing sendiri. Ada nggak sih ibu-ibu yang kayak gitu anaknya? Kebanyakan Ada, iya seperti ada. itu ya ibu. Ya, Ya, benar banget. Terus ibu mengatasinya kayak gimana ibu? mungkin lebih dikasih tahu lagi aja sih. Harus kitanya mendampingi, lebih mendampingi. Baik, terima kasih. Mungkin benar sekali ya harus banget didampingi. Terus kita juga sebagai ibu pasti
ya, tapi kita harus bisa selalu sabar, selalu bisa menasehati yang terbaik buat anak kita. Nah, boleh lanjut di next, Teh Intan. Baik, selanjutnya kita bahas materi selanjutnya yaitu mengenai strategi pola asuh positif untuk generasi digital. Nah, yang pertama yaitu membuat aturan yang jelas, di mana buat kesepakatan bersama anak tentang waktu dan bermain gadget. Nah, di mana eh, harus memiliki dorongan orang tua untuk membuat kesepakatan bersama anak, bukan hanya melarang. Jadi harus ada dua komunikasi kepada anak ya. Misalnya buat jadwal screen time kayak yang tadi disebutkan harus 1 jam sehari. Mungkin boleh dilebihkan ya minimal 2 jam, maksimal 2 jam. Nah, tentukan juga kepada anak aplikasi mana aja yang harus diunduh dan juga tontonan mana yang harus kita tonton gitu. Terus juga eh, libatkan anak kayak menanyakan kepada anak, kamu lebih suka main game di pagi hari atau di sore hari. Jadi bisa anaknya itu nggak bakal tantrum kayak yang disebutkan tadi gitu. Nah, selanjutnya ada yang kedua, pendampingan orang tua. Gunakan metode conviviing, yaitu main atau nonton bersama. Nah, ini sering kan dilakuin sama ibu-ibu di rumah. Sering ya, apalagi bisa sama suaminya juga kan sambil nonton Doraemon, terus bisa nonton Upin Ipin ya sekarang. Sekarang kan TV masih rame-ramenya ya anak-anak gitu. Terus eh, jadi anak tuh tidak hanya dibatasi aja. Jadi mereka itu perlu didampingi. Kayak pengertian yang pertama tadi ya ibu-ibu. Nah, jadi manfaatnya itu akan belajar memilih mana yang baik dan juga mana yang buruk. Orang tua tahu juga kebiasaan digital anak. Nah, contohnya juga bisa seperti yang tadi dibilang, bisa nonton seperti hewan-hewan ataupun Doraemon yang lain sebagainya. Nanti bisa menjadi refleksi atau pertanyaan kepada anak setelah menonton, apakah dia mengerti atau misalnya bosan atau ada yang nggak disukai gitu. Jadi harus saling berkomunikasi dua arah gitu ya. Nah, terus juga yang ketiga ada keseimbangan, di mana gadget itu bukan satu-satunya hiburan ya ibu-ibu, tetapi eh, ajak anak bermain fisik dan beraktivitas kreatif. Nah, jadinya itu harus menekankan pengganti dari gadget. Jadi gadget itu kan bisa ya buat main-main, tapi harus eh, diganti juga dari yang lain. Jadi gadget itu hanya buat selingnya aja gitu. Kalau misalnya eh, lagi pengen hiburan gitu. Jadi contohnya itu kayak udah beres main HP, boleh ibunya kayak bikin permainan biar anaknya gak bosan. Jadi kan kalau bosan terus-terusan, ibu minta lagi 30 menit, ibu minta lagi 5 menit, kan orang tuanya tuh jadi ya boleh malah gitu ya. Jadi nah kalau misalnya gitu kita harus memikirkan lagi jalan ke depannya, yaitu memberikan permainan yang eh, langsung dilakukan, jangan lewat digital gitu ya. Nah, yang keempat yaitu meniru perilaku orang tua. Nah, ini sangat banyak juga ya ibu-ibu, karena anak meniru perilaku orang tua itu eh, harus harus bijak dengan apapun yang dilakukan orang tua. Nah, contohnya juga kayak orang tua tuh harus misalnya ibu-ibu dan anaknya dan suaminya itu lagi makan bersama.
sebisa mungkin ibu jangan membawa HP. Jadi biarkan HP-nya disimpan, bisa sama keluarganya itu diutak ataupun gimana harinya hari ini, terus tadi ngapain aja. Jadi lebih banyak bercerita daripada main gadget. Jadi anaknya juga oh, ada ibu juga nggak main gadget saat makan. Jadi nanti ke anaknya juga menuruti gitu. Jadi seperti apa yang dicontohkan oleh orang tua bakal diturutin lagi kepada anaknya. Mungkin yang terakhir ada literasi atau bercerita mengenai digital sejak dini. Nah, jadi ibu-ibu boleh nih kenalkan kepada anak pada aturan dasar dunia digital seperti mengenalkan konten mana yang baik atau mana yang buruk dan bahayanya hoax serta lain-lain. Nah, kayak contohnya itu misalnya ibu bisa menjelaskan film ini cocok nih buat adik ditonton. Nah, kalau yang ini nggak boleh ya. Harus adik nanti kalau adik udah besar. Contohnya lainnya juga kayak banyak iklan ya. Kalau di TikTok ataupun di YouTube juga banyak yang nggak sesuai umurnya. Nah, bisa dipantau juga sama ibu-ibu di rumah. Jadi kayak harus di setting kan bisa ya kayak harus settingnya tuh kayak buat usia seusianya gitu yang tidak 17 ke atas. Nah, harus juga ajarkan dengan sopan, tapi harus perlahan ya, jangan di marah-marahin gitu. Pelan-pelan aja tapi sambil anaknya mengerti gitu. Mungkin sekian dari sharing-sharing kita, dilanjut ke Teh Intan. Baik, terima kasih ya Bunda Filda sudah memberikan materi yang sangat berbobot sekali untuk kita sebagai bunda-bunda generasi Z yang anak-anaknya sudah terpapar benda-benda digital dari mereka lahir sampai saat ini. Tidak seperti kita ya, Bun. Benar kan, Ibu Filda? Ya benar banget kan kita mah suka masih mainnya masih main engklek ya, kayak congklak tuh itu ramai banget sekarang mah malah digital ya. Iya, Ya beda zamannya gitu ya sama kita. iya betul Bunda Filda, kita ternyata setelah yang sudah dijelaskan oleh Bunda Filda, ternyata kita itu adalah generasi terakhir ya Bunda-Bunda, untuk generasi yang hidupnya belum terlalu tergantung sama yang namanya digitalisasi. Sedangkan untuk anak-anak kita disayangkan sekali ya sekarang mau tidak mau harus untuk bersanding dengan digital. Nah, asik gak Bunda-Bunda untuk materinya hari ini? Coba di reaction, jempol-jempolnya, coba di reaction. Baik, terima kasih ya, terima kasih banyak Bunda Filda. Baik, sama-sama ibu-ibu semua. Terima kasih sekali untuk atas pemaparannya untuk kali ini yang sangat bermanfaat. Sekarang kita masuk untuk sesi yang ketiga, itu sesi jawab. Sebelumnya sudah diingatkan oleh saya untuk memberi pertanyaan di sesi ini. Mungkin Bunda ada kendala di rumah seperti anak yang susah untuk lepas dari gadget, bisa ditanyakan di sini. Boleh menggunakan fitur Raise Hand ya untuk bertanya, tapi sebelumnya saya akan menghitung dari 1 sampai 3, lalu Bunda-Bunda bisa Raise Hand, oke? Baik. Baik, kita mulai ya Bunda-Bunda untuk pertanyaannya. 1, 2, 3. Baik, ternyata sangat bersemangat sekali ya Bunda-Bunda kali ini untuk bertanya. Aduh, kayaknya banyak sekali struggle-nya. Sangat bersemangat untuk tema kali ini. Oke, untuk
bunda yang pertama yang ngacungnya paling cepat. Ternyata Bunda Naila yang paling cepat. Silakan Bunda Naila bertanya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Aku mau izin bertanya. Kalau orang tuanya sibuk kerja, itu gimana sih cara dampingin anak kita di dunia digital seperti ini? Baik, terima kasih Bunda Naila untuk pertanyaannya. Apakah ditampung dulu Ibu Filda untuk pertanyaannya atau dijawab oleh Ibu Filda? Boleh mau langsung jawab aja. Silakan Ibu Filda. Baik, Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya Ibu, kan Ibu sibuk banget ya kerja, mungkin dari subuh, terus juga pulang malam ya. Jadi anak itu nggak kepantau sama kitanya. Nah, eh, bisa Ibu fokus kayak melakukan quality time kepada anaknya. Seperti kan ada waktu di malam hari, Ibu boleh bercerita kepada anak. Saat makan juga bisa kayak hari ini ada apa di sekolah, hari ini belajar apa. Nah, sebelum tidur juga Ibu lakukan seperti itu. Kayak misalnya ada tugas nggak, boleh nanti Ibu bantu. Terus kalau misalnya masih ada waktu, Ibu boleh kayak nonton dulu film atau enggak bisa bercerita buat cerita tidur sebelum tidur gitu Ibu. Nah, atau juga bisa kepada ayahnya. Misalnya kalau Ibu hari ini sibuk, boleh kepada ayahnya. Jadi ayahnya juga bisa mendampingi anaknya gitu. Jadi anaknya itu biar nggak kerasa sendiri gitu karena orang tuanya yang sibuk, semuanya sibuk kerja. Jadi harus adanya quality time kepada anak. Atau enggak juga harus setiap seminggu sekali nih Ibu ada Sabtu dan Minggu. Nah, Ibu bisa ajak anak itu jalan-jalan kayak misalnya berwisata atau enggak kayak berenang, terus juga bisa juga ke kebun binatang sambil belajar gitu Ibu. Apakah terjawab? Terjawab, Ibu. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih ya untuk Bunda Naila sudah memberi pertanyaan kepada Bunda Filda. Selanjutnya untuk Bunda Husna, silakan Bunda Husna untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya di sini izin bertanya, mengapa sih pola asuh positif ini sesuai tema pada pematerian ini? Pola asuh positif ini di era digital itu jauh lebih efektif daripada sekedar melarang menggunakan gawai gitu. Kan biasanya kita langsung melarang gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Husna. Selanjutnya dilanjut untuk Bunda Filda untuk menjawab pertanyaannya. Dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bun, silakan. Baik, Ibu Husna, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya ya, izin menjawab. Nah, ini tuh banyak banget Ibu orang tua yang menanyakan pertanyaan seperti ini. Nah, jadi kita itu bukan harus menganggap larangan itu sebagai solusi yang paling mudah ya Ibu-Ibu. Jadi kita harus memberikan pendekatan tersebut supaya berhasil gitu. Kayak contohnya yang kita sekarang yaitu pola asuh yang positif, yaitu untuk berfokus kepada pendidikan. Nah, di sini juga pola asuh yang hanya melarang gawai itu menciptakan anak menjadi dilarangnya menggunakan gadget. Bisa juga mengakses teknologi, nantinya anak-anak itu bermain teknologi secara diam-diam, terus juga bisa memiliki umpet-umpet itu kepada temennya, boleh nggak minjem, eh, aku soalnya sama orang tua nggak dibolehin pakai gadget. Terus juga atau enggak pakai yang orang tua tapi dibawanya itu ke kamar dan kitanya itu habis tidur. Nah, itu malah nggak baik ya ke anak-anaknya karena berbohong kepada orang tuanya. Jadi itu tuh
bohong kepada orang tuanya. Jadi kita itu harus memberikan pola asuh yang positif yang membangun kepercayaan kepada anaknya. Jadi kepercayaannya ini akan terjalin merasa aman, keterbukaan, dan akan membantu mereka membutuhkan semua yang dihadapinya gitu. Nah, selain itu juga melarang gawai itu mencegah anak mengembangkan keterampilan hidup yang sangat penting di dunia modern ini. Jadi teknologi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan ya ibu-ibu, tapi harus dibatasi. Seperti itu ibu. Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih. Sama-sama ibu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bunda Husna dan juga jawabannya dari Bunda Firda. Apakah ada yang mau bertanya lagi Bunda-Bunda atau tidak? Kalau tidak bisa di reaction. Kalau ingin bertanya bisa raise hand. Oke, berarti aman ya, sudah terjawab semua masalah yang ada terkait pola asuh positif di era digital ini. Nah, sebelum ke penutupan dan kesimpulan, ada ice breaking lagu 5 Hak Anak dari Ibu Firda. Silakan Ibu Firda, apakah gimana lagunya Ibu Firda bisa diperkenalkan kepada kami bunda-bunda di sini supaya kita bisa tahu hak anak seperti apa. Oke, baik ya ibu. Sebelum penutupan nih, kita seru-seruan lagi sambil belajar dengan ilmunya yang di lagu ini. Mungkin aku duluan ibu, nanti kalau ibu-ibu terusin ya, pelan-pelan aja ya. Ini karya dari kelompok Seven. Oke, kita mulai aja ya. Nadanya itu lagu A I U E O. 1, 2, 3. Ayo belajar 5 hak anak. A untuk asuh, A. I untuk ilmu, I. U untuk usia, U. E untuk etika, E. O untuk opini, O. Mari belajar 5 hak anak. Nah, apakah ibu-ibu pada bisa? Bisa. Boleh, ayo sekarang kita bareng-bareng ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Ayo belajar 5 hak anak. A untuk asuh, A. I untuk ilmu, I. U untuk usia, U. E untuk etika, E. O untuk opini, O. Mari belajar 5 hak anak. Nah, terima kasih ibu-ibu. Mungkin sebelum berakhir, saya akan menjelaskan dulu makna dari lagu yang kita buat. Nah, dari A itu, mohon maaf. Nah, dari A itu kan asuh ya ibu-ibu. Di sini asuh itu berarti setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendampingan, dan perlindungan dari orang tuanya. Nah, jadi dalam era digital ini, asuh berarti kita mendampingi anak saat menggunakan gadget, bukan membiarkan mereka sendirian. Nah, yang kedua yaitu I untuk ilmu. Nah, di mana ilmu artinya anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, jadi di era digital banyak sumber belajar yang bisa diakses lewat gadget. Nah, tugas orang tua ini harus memiliki
konten edukatif seperti video pembelajaran, aplikasi membaca, dan lagu-lagu anak. Yang ketiga yaitu U untuk usia. Nah, usia juga harus sesuai dengan tahap perkembangan anaknya. Jadi kita harus tahu berapa lama anak harus bermain gadget, harus membedakan juga mana tontonan yang usianya segini dan usianya yang lebih tua. Nah, yang E juga untuk etika, di mana anak harus belajar nilai moral, sopan santun, dan juga tata krama. Nah, di sini dalam era dunia digital, orang tua perlu mengajarkan etika bermedia seperti tidak berkata kasar, tidak menonton konten buruk, dan juga menghargai orang lain. Nah, yang terakhir yaitu opini. Nah, anak itu harus berhak menyampaikan pendapat dan orang tua juga dapat didengarkan. Nah, jadi orang tua bisa mengajak anak berdiskusi supaya anaknya itu merasa dihargai. Nah, jadi mungkin kesimpulannya ya ibu-ibu, lewat lagu Lima Anak ini juga kita belajar bahwa pola asuh di era digital ini bukan hanya tentang gadget, tapi juga memastikan anak mendapatkan haknya, diasuh dengan kasih sayang, diberi ilmu yang baik, dibimbing sesuai usianya, dan diajarkan etika serta diberi ruang untuk beropini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dikembalikan ke Teh Intan. Baik, terima kasih Bunda Firda. Ternyata sangat luar biasa sekali ya untuk lagunya. Bukan hanya tentang lagu hak anak, tapi kita di situ juga belajar tentang 5 hak anak, yaitu yang tadi yang A untuk asuh, dan juga kalau untuk O, tadi apa Bunda Firda? Untuk O, Opini, Ibu. betul, dan seterusnya. Ternyata kita bisa belajar bukan hanya tentang di era digital, tapi gimana hak-hak anak ya, sangat berbobot sekali. Itu adalah materi tambahan yang sangat baik untuk kita, supaya kita tahu ternyata anak-anak itu ada haknya tersendiri. Dan sepertinya lagunya dari undang-undang ya Ibu, undang-undang untuk anak. Ya, benar sekali, Ibu. Nah, betul. Jadi kita bakal tahu dan sekarang juga jadi lebih tahu setelah dijelaskan oleh Bunda Firda. Baik, untuk itu setelah semua alhamdulillahnya lancar untuk saat ini dalam program parenting pola asuh positif di era digital pada program Group 7. Jadi alhamdulillahnya, apakah ibu-ibu sekarang sudah tahu gimana cara untuk pola asuh positif di era digital untuk anak-anak kita? Sudah, sepertinya Bu Naila sangat sudah tahu sekali ya. Ya, Bunda Husna juga. Baik, sebelum ditutupnya, saya akan simpulkan terlebih dahulu terkait materi yang sudah kita lakukan, oke? Seperti sebelumnya, kita sudah melakukan materi tentang pola asuh positif di era digital. Seperti kita tahu yang sudah dijelaskan oleh Bunda Firda, pola asuh positif di era digital yaitu yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi yang ada pada saat ini dan pembentukan karakter anak dengan baik. Orang tua dituntut untuk menjadi pendamping yang aktif, bukan hanya sekedar mengawasi anak saat menggunakan teknologi, tapi juga sebagai pendampingnya supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk seperti yang sudah dijelaskan oleh Bunda Firda. Dengan komunikasi yang terbuka, empati, dan pemahaman terhadap dunia digital, orang tua dapat mendampingi anak untuk menjadi pribadi yang bijak, tangguh, dan bertanggung jawab. Jadi kunci utama dari pola asuh positif di era digital ini adalah membangun kehangatan hubungan antara kekeluargaan yang penuh kepercayaan sambil tetap menerapkan batasan yang jelas antara anak dan juga teknologi pada saat ini, dan juga keteladanan orang tua dalam menggunakan teknologi yang juga sebagai role model anak bila melakukan tindakan
yang negatif juga akan berdampak buruk seperti yang sudah dijelaskan oleh Bunda Filda. Sekian untuk kesimpulan yang sudah materinya dijelaskan oleh Bunda Filda. Sebelum penutupan materi terakhir ini pada program saat ini, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Oke, Bunda-Bunda? Aku akan menghitung sampai 3 dan akan melakukan dokumentasi secara 2 kali. Oke, Bunda-Bunda? Boleh dikasih 10 detik untuk membenarkan mungkin kerudungnya atau mau benerin dulu gayanya atau mikirin gayanya dulu. Oke, Bunda? Aku beri waktu sebentar ya. Baik, berarti sudah ya. Sekarang kita masuk ke dokumentasi. Aku akan menghitung ya Bunda dari 1 sampai 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Boleh lagi, sekali lagi Bun. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda-Bunda yang sudah hadir pada program kali ini. Alhamdulillahnya kita sudah menerima materi yang sangat berbobot dan juga kita jadi tahu tentang pola asuh dan juga hak-hak anak dalam Undang-Undang Hak Anak. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda Filda sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam program ini. Baik, terima kasih. Ya baik Ibu. Oke Bunda-Bunda, setelah kita sudah mendapatkan materi yang sangat berbobot ini, izinkan saya untuk menutup program kali ini tentang pola asuh. Sebelumnya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga puji syukur alhamdulillahnya kita bisa berkumpul dengan baik dan bisa mengakhiri juga dengan baik. Baik kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda-Bunda boleh dilanjut untuk beraktivitas selanjutnya. Terima kasih, Bunda-Bunda. Terima kasih. Terima kasih.